Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat jumpa di Khouris Station. Salam sehat semua. Jaga kesehatan. Selalu mematuhi protokol kesehatan. Kemana-mana pakai masker. Semoga COVID-19 segera berlalu. Teman-teman, pagi ini kayaknya kita asik juga kalau kita mengenang tokoh muda, ya, tokoh muda zaman itu yang sangat terkenal. Jadi kalau anak-anak milenial hari ini mungkin masih tahu yang namanya Suhoki atau Gi, mungkin yang diketahui karena ada filmnya Gi gitu. Tapi jangan-jangan milenial ini tidak tahu yang namanya Ahmad Wahid gitu. Nah, Ahmad Wahid ini dua anak muda yang kritis begitu. Anak muda yang kritis yang menjadi, bisa dikatakan menjadi panutan intelektual begitu. Gi berlatar belakang PSI ya, jadi dia dididik oleh generasi-generasi PSI begitu. Kalau Ahmad Wahid ini tumbuh dari kader HMI yang dulu dianggap sebagai afiliasinya dengan Masyumi begitu. Cuman karena mungkin Ahmad Wahid tidak difilmkan sehingga mungkin generasi sekarang banyak yang tidak tahu gitu. Nah, oleh karena itu agak menarik kita ungkapkan sekarang. Tentu saya berharap nih suatu hari Ahmad Wahid ini dipinginkan juga filmnya gitu, supaya generasi yang akan datang atau sejarah kita itu lebih lengkap. Bagaimana melihat ya generasi yang akan datang sekarang dan yang akan datang itu memahami mata rantai intelektualnya begitu. Kalau generasi milenial hari ini mungkin tidak tahu Ahmad Wahid, barangkali agak kita pahami. Tapi kalau kader HMI tidak tahu Ahmad Wahid, wah itu sebuah kecelakaan itu. Siapa yang bertanggung jawab kalau dia sampai tidak tahu? Karena beberapa kali saya mengisi materi ya, beberapa tahun yang lalu, itu saya tanya gitu, peserta itu. Banyak yang tidak tahu gitu. Satu forum itu tidak tahu gitu. Nah ini saya kira menjadi PR tersendiri nih bagi keluarga besar dan pengurus BBHMI gitu. Bagaimana mengenalkan sosok Ahmad Wahid ini dalam derap perkaderannya gitu. Di HMI juga di negara kita, di masyarakat kita, saya kira nama Nurholis Majid masih dikenang gitu, masih paham, masih tahu begitu. Cak Nur gitu. Kalau di HMI udah pasti dikutip tiap hari. Meskipun saya yakin buku-bukunya juga banyak yang tidak diketahui gitu. Kalau bukunya saya tidak ketahui, bagaimana pemikirannya? Nah ini yang menjadi keprihatinan kita sebenarnya. Oke, kembali ke Ahmad. Siapa Ahmad Wahid ini? Saya boleh katakan Nurholis Majid yang kita kenal, ya, bahkan Nurholis Majid menjadi ikon dari gerakan pembaharuan Islam di tahun 70-an, ya, itu mungkin tidak akan kita kenal tanpa kita memahami sosok kita satu ini yang namanya Ahmad Wahid. Justru Ahmad Wahid inilah yang selalu mempengaruhi, mendorong agar
Nurcholish Madjid yang waktu itu sebagai ketua umum BBHMI yang dianggapnya masih konservatif gitu. Jadi Nurcholish Madjid ini dulu, Anda jangan bayangkan hari ini kalau orang-orang Islam yang pemahamannya lebih tekstual itu kadang-kadang propaganda ya. Propaganda tentang Cak Nur itu begitu buruk gitu, karena Cak Nur dianggap tokoh sekularisme gitu. Tokoh barat, bahkan difitnah ini tokoh dibesarkan Yahudi dan sebagainya begitu. Sehingga orang memandang itu. Tapi jangan salah, di tahun sebelum Cak Nur yang dikenal sebagai tokoh pembaruan itu, Nurcholish Madjid itu dulu tokoh yang bisa dikatakan selalu bicara ceramahnya tentang bahayanya westernisasi misalnya, bahaya modernisasi misalnya, gitu. Itu. Nah, sehingga Nurcholish Madjid muda dulu itu dikenal sebagai Nasir muda. Orang-orang masumi lama itu sangat bangga dengan Nurcholish ya, dengan Cak Nur. Ketika Cak Nur menulis artikel-artikelnya ya, gitu, yang sesuai pemahaman mereka. Dalam catatan hariannya Ahmad Wahib dijelaskan di situ bahwa tokoh Bandung misalnya Kang Imad gitu, Kang Imaduddin Abdurrahim itu, tokoh Masjid Salman ITB itu sangat kagum dengan Cak Nur, sehingga anaknya beliau itu ada yang diberi nama Nurcholish Madjid gitu, Nurcholish begitu. Hingga dialektika pemikiran itu terjadi di jauh dari Jakarta sana, yaitu tepatnya di Yogyakarta. Itu terjadi pergolakan pemikiran Islam saat Jakarta dengan Nurcholish Madjidnya masih berromantika dengan pemahaman Islam ala Masumi gitu. Wahib seorang pria yang dilahirkan di Madura tahun 42, lantas menempuh pendidikan tinggi di UGM. Tapi Wahib tidak hanya kuliah, dia juga aktif dan memotori diskusi yang diprakarsai oleh Mukti Ali, Dr. Mukti Ali. Ini lulusan luar negeri gitu, dari MIGIL kalau nggak salah. Namanya Limited Group. Di Limited Group itulah Wahib berproses mengasah pikirannya gitu. Di sana nanti banyak ya anak-anak muda yang berpikir maju begitu. Di HMI Wahib terpesona pertama kali ya, terpesona tapi juga melompat-lompat pikirannya, hatinya melompat-lompat ketika dia mendengar Johan Effendi berceramah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan untuk mendirikan negara Islam gitu. Ini pemahaman pertama bagi Wahib yang mengejutkannya gitu. Dari situlah dia berproses, berpikir dan sebagainya. Akhirnya kelak selanjutnya Ahmad Wahib menjadi 3 serangkai ya, dengan Ahmad Wahib, Johan Effendi,
dan Dawam Raharjo, karena pikiran-pikiran kritisnya, ketika orang ini akhirnya dipecat dari HMI gitu. Dipecat dari HMI karena pikirannya terlalu liar, terlalu kebarat-baratan, begitulah kira-kira. Tapi mereka bertiga ini seorang yang gigih ya, seorang gigih berjuang. Nanti ketemu juga mereka di samping tiga orang ini, nanti ada namanya Pak Larso ini, Pak Sularso ini. Nah, Pak Sularso ini nanti yang akan juga masuk pengurus PBHMI dan akhirnya menjadi penghubung begitu antara kelompok Jogja ya, pergerakan pemikiran Jogja ini ditransfer ke Jakarta, yaitu ke Nurul Majid. Cak Nur yang Nasir muda tadi akhirnya berubah dan akhirnya diajak sering ke Jogja dan berdiskusi dengan Pak Mukti Ali. Nah, disitulah Cak Nur juga mengalami perubahan yang seperti yang kita kenal sebagai seorang pembaharu itu. Kalau Cak Nur pernah bilang bahwa umat itu apakah yang diperlukan itu persatuan atau pembaharuan, untuk saat ini yang diperlukan adalah pembaharuan, kata beliau. Nah, kata-kata ini sebenarnya sudah kata-katanya Ahmad Wahid yang selalu disuntikkan kepada Cak Nur, yang selalu disuntikkan kepada orang-orang HMI gitu. Gerakan Wahib ya, Johan Effendi, Wahib, Dawam ini, kelompok-kelompok yang dianggap liberal ini gitu, ini terus-menerus mengalami eskalasi di Jogja. Akhirnya bisa diterima, mereka lebih rajin dan sebagainya. Di Kongres dia menurunkan pikiran-pikiran maju gitu. Kalau orang dulu bicara tentang penerimaan terhadap Pancasila ya, kalau Wahib dan kawan-kawan ini sudah bicara HMI harus menerima Pancasila ini sejak sebelum tahun 70-an gitu. Di tahun 67, 68, 69 mereka termasuk orang yang menggelindingkan tentang Pancasila itu. Jadi jauh hari begitu. Ini menunjukkan bahwa gerakan-gerakan intelektualisme ya, pembaruan di HMI itu sebenarnya orsinil ya, genuine gitu. Bukan hanya kepentingan politik gitu. Kembali kepada Ahmad Wahid. Apa saja sih yang diresahkan Ahmad Wahid? Ahmad Wahid ini menulis di dalam buku hariannya. Jadi menulis di dalam buku hariannya yang menjadi buku Pergaulan Pemikiran Islam itu, bahwa umat Islam ini harus meninggalkan tradisi-tradisi yang membebani, harus menerima pikiran-pikiran barat, cara berpikir ilmiah, rasional, itu harus dibangun. Secara konseptual juga, Nahib sudah sejak awal sudah mengatakan bahwa tidak perlunya negara Islam gitu. Karena Nabi Muhammad seperti yang diceritakan di dalam buku hariannya itu, bahwa Johan Effendi yang membuatnya dia terkaget-kaget ketika Johan Effendi sudah mengatakan di era 67-an itu bahwa Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Nah, ini kelak yang akan menjadi jargonnya Cak Nur juga, Islam yes, Partai Islam no. Gitu. Oleh karena itu, maka sangatlah
tidak layak kita melupakan yang namanya Ahmad Wahid sebagai sang pioner. Jadi kalau Cak Nur itu adalah sang pembaharu, maka Ahmad Wahid ini adalah sang pionernya, gitu. Yang bisa menstimulus, yang mengubah Cak Nur yang dulu masumian menjadi lebih terbuka. Kalau Masumi dulu kan memimpikan negara Islam, gitu, dengan piagam Jakartanya. Nah, kalau pikiran pembaharuan Islam itu lebih meletakkan Islam sebagai sumber etik, bukan sebagai bukan lagi memimpikan negara Islam, begitu. Sumbangsi Ahmad Wahid ini tentulah tidak kecil. Meskipun memang karena lontaran-lontaran pemikiran ini bersifat berserak, tapi di tangan Nurcholish Madjid yang mempunyai kapasitas intelektual yang lebih komprehensif dan penguasaan yang waktu itu bahasa asingnya yang cukup baik, Arab dan Inggrisnya, sehingga itu pembaharuan di tangan dia seakan-akan bertemunya samurai, ya, pedang samurai dengan pendekar samurainya, gitu. Itu juga disyukuri oleh Ahmad Wahid. Kita bersyukur dengan Nurcholish Madjid yang berubah, katanya, karena dia mempunyai alat-alat yang lebih lengkap untuk menjadi seorang pembaharu. Begitu kata Wahid. Teman-teman, kita sungguh tragis. Ahmad Wahid ini meninggal di usia yang sangat muda. Ketika dia di Jogja, terus dia pindah ke Jakarta, dia menjadi ingin masuk ke majalah Tempo, dan dia sedang menjalani bertugas sebagai calon reporter majalah Tempo. Setelah dia keluar dari majalah Tempo pada malam hari, tiba-tiba ada pemotor yang berkendaraan yang akhirnya menabrak Ahmad Wahid. Akhirnya beliau ini dibawa ke rumah sakit, tapi akhirnya tidak tertolong. Mati dalam keadaan muda. Maka nasibnya ini saya bilang tadi sama dengan Hoki, Su Hoki, yang ada filmnya Gi itu. Ya, Gi dalam tulisannya memang bilang, untuk apa menjadi tua? Kalau tua itu juga akan menjadi beban, ya kan? Lebih baik mati muda, karena kita tidak pernah melenceng dari, belum sempat kita melenceng dari apa yang kita perjuangkan dan kita katakan di waktu muda. Begitulah Pak Ahmad Wahid. Seandainya sebuah perjalanan kertasnya masih putih, apa yang dia katakan, yang dia perjuangkan, itu yang dikenang dari hidupnya di dunia dengan waktu yang singkat itu. Demikian kawan-kawan pembahasan kita tentang Ahmad Wahid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.